وَإِذَا أَرَدْنَا Islam itu أَن pada akhirnya harus نُهْلِكَ kepada قَرْيَةً salah satu ulama yang kami أَمَرْنَا jadikan rujukan Syekh 11 September. فَفَسَقُوا فِيهَا Tapi kalau yang menilai guru ini di kalangan ulama belum tentu seperti itu. apa yang terjadi di apa Hijriah atau 129 Hijriah. Nah, kemudian hadis itu juga terdapat dalam Mu'jamul Kabir Lit-Tabrani. Biar lengkap ini sekalian takhrijnya ya, takhrij hadisnya itu. Nah, bermacam-macam, ada yang mengatakan siqah. Kemudian ada istilah la ba'as bih. Itu kalau dalam istilah ilmu hadis, la ba'as bih ini termasuk layyin ya, sebenarnya. Nah, kemudian qala marratan lam yasma' min Abi Umamah. Jadi kalau dia mengatakan meriwayatkan hadis dari Abu Umamah, sebenarnya dia tidak pernah tidak pernah mendengar dari Abu Umamah. Kalau membawa-bawa nama Abu Umamah. Kemudian banyak sekali ada yang dikatakan faqihun suduk. Ada juga yang mengatakan kadang-kadang tidak tadlis. Nah, itu bisa dilihat dalam masadirnya, sumbernya itu mengenai kedudukan orang tersebut. Bahkan mungkin lebih banyak, misalnya Tabaqat lil Khalifah Ibnu Hiyad, yaitu Sahifa 295, yaitu Hamsun wa Tis'in wa Mi'ataini. Kemudian Tarikh Al-Kabir, yaitu jilid 3 163, Jarh wa Ta'dil As-Siqali Ibn Hibban, Tahdibul Kamal, Tarikhul Islam Al-Kasaf, Tahdibut Tahdib, kemudian Taqribut Tahdib. Itu nama-nama kitab yang memuat namanya tadi siapa? Yaitu namanya Khalid bin Abi Imran. Jadi, dan ini kalau dilihat lebih banyak lagi siapa Khalid bin Abi Imran itu. Sudah dijelaskan bahwa beliau Khalid bin Abi Imran yaitu At-Tajibi, Maulahumul Ma'afiri Al-Misri, Abu Umar Al-Tunisi, Maula Amru bin Jariyah, Qadi Ifriqiyah. Nah itu, jadi kunyahnya Abu Umar, namanya Khalid itu. Jadi orangnya dalam pandangan ulama hadis ada yang mengatakan siko, ada yang mengatakan tidak, itu keberadaan orangnya. Itu yang pertama. Nah, kita kalau dibuka lagi misalnya di sini nih, ini kita buka jalur selanjutnya, yaitu Ubaidillah, yaitu bin Zahir. Nama lengkapnya Ubaidillah bin Zahril Ad-Damiri, Maulahum Al-Afriki Al-Kanani. Jadi itu beliau menyebut, kalau melihat aqwalul ulama, perkataan ulama atau pendapat ulama tentang tadi itu siapa, Ubaidillah, ini hampir rata-rata jelek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Aduh, saya itu memegang perkataannya netizen yang bermazhab salaf ya, untuk tidak melayani Sani Oye. Tapi Sani Oye itu bilang saya kabur. Sampai sekarang saja masalah hadis tidak terjawab, masih bilang kabur. Satu pun tidak terjawab hadisnya itu. Jadi cuma bilang ngaco pikirannya, cuma bilang ahli hadas dan sebagainya. Itu ciri khas Aswajakawi. Jadi ciri khas Aswajakawi itu tukang fitnah. Dijelaskan, mana tidak pernah menjelaskan ilmu hadis. Tentang hadis yang saya bicarakan itu. Tentang keberadaan rawih. Aduh, Sani. Padahal saya itu hanya menuntut itu. Kan saya bilang, saya tidak mau bicara sebelum dijawab dengan tuntas permasalahan itu. Dan Anda tidak bisa menjawab. Justru ngalor ngitur lari-lari ke Imam Syafi'i, lari semua. Itu sebenarnya Anda mengira, tidak bisa menjawab. Kalau memang bisa menjawab, dijawab saja itu. Bukan omongannya ngalur ngitur tidak jelas. Yang menunjukkan, yaitu sikap Anda yang sufaha, jahil, murakkab itu. Mestinya, kalau memang merasa bisa, lah, jelaskan tentang hadis yang saya jelaskan. Anda tidak menjelaskan sama sekali. Justru pembicaraannya yang tidak-tidak. Apa? Hanya menggambarkan orang lain itu seolah-olah jelek dan Anda hebat. Anda bukan hanya saya. Temannya Anda sendiri ngomong tidak jelas Anda terhadap temannya yang sama-sama seia sekata itu. Misalnya terhadap Zakka itu. Apalagi kepada saya. Kepada orang sendiri Anda rusak cara berpikirnya. Kepada siapa lagi itu? Ustadz siapa itu? Jadi jelas sekali di sini. Cara berpikir Anda itu provokatif. Tidak menunjukkan bahwa Anda seorang intelektual. Tidak menunjukkan bahwa Anda orang yang pernah mondok pesantren. Kenapa? Cara-cara Anda itu arogan, Sani. Tidak mewarisi, yaitu sifat-sifat kepesantrenan. Yang ada adalah arogansi sebagai seorang preman yang baru belajar agama. Sehingga ngomong tidak jelas tentang agama Islam. Wong saya menuntut tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Tidak dijelaskan dari sisi sanad itu. Saya bilang itu mungkar. Dan itu lengkap referensinya. Anda tidak akan menemukan referensi saya di mana itu. Mau dicari di mana saja. Kecuali Anda memang punya kitab Jarh wa Ta'dil, itu baru bisa menjelaskan tentang hadis itu. Tapi kalau ngomong seenak perutnya ente itu di dalam memahamkan kepada orang lain, coba. Pendengar-pendengar ente ini arogan semua. Sama dengan ente. Bayangkan kalau ente seperti itu, bagaimana pengikutnya? Rusak semua cara berpikirnya. Dia bikin komentar di tempat saya dengan komentar-komentar yang menjijikkan gitu. Makanya saya tidak menjawab. Jadi ini sekali lagi, ini jawaban saya. Tidak ada orang yang kabur, tetapi saya tidak bisa melayani orang bodoh seperti Anda. Orang yang tak paham ilmu hadis. Hanya bisa teriak-teriak hadas dan sebagainya. Kenyataannya Anda bodoh, tak paham ilmu hadis. Lalu bagaimana saya bisa meneruskan diskusi dengan Anda yang sama sekali tidak menunjukkan disiplin ilmu? Justru yang ditunjukkan adalah arogansi sebagai seorang pemikir. Kalau cuma orang yang bisa, orang yang ahli bahasa Arab tuh banyak di Arab tuh, tapi tidak ngerti agama. Apalagi cuma seperti Anda. Ya. Jadi itu barangkali dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.